Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, selamat datang kembali di Korkal Siniar. Ini sepertinya akan menjadi episode yang pertama di bulan November. Setelah sekian lama nggak muncul, kali ini kita hadir dan kita akan ngobrolin sesuatu yang ini kayaknya bakal penting dan patut disimak oleh teman-teman muda, karena kita udah kedatangan tokoh pengusaha. Nah, teman-teman. Jadi kalau kamu pengen jadi pengusaha, gimana caranya? Kita bakal tanya-tanya lah gitu ya. Dan udah kita apanya itu? Ya, kita udah kehadiran ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda, Bang Aris Nurhuda. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Kalau kita dari sini sehat ini. Baru pertama kali ketemu, Bang, ya? Betul. Gokil. Kelihatan kan muda ya, teman-teman ya? Kelihatan muda. Bang, kalau ditanya soal ini kan sekarang kan gini, Bang, ya. Jumlah pengangguran tuh lagi tinggi. Dan katanya salah satu yang menyebabkan itu adalah salah satunya juga karena geografi, apa sih sebutannya itu ya. Jumlahnya itu meningkat karena lapangan pekerjaannya juga sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada kaitannya sama ini, Bang, ada kaitannya sama usia gitu. Katanya usia-usia Gen Z, usia milenial itu cenderung tidak bisa bertahan lama di industri-industri yang konvensional. Nah, gitu. Baru kerja sebulan 2 bulan di kantor cabut. Kena mental health. Nah, gitu misalnya begitu ya. Atau mungkin perusahaannya toksik dan seterusnya gitu. Nah, gimana sih caranya sebenarnya ketika kita udah keluar dari sebuah perusahaan, terus aku kayaknya mau mulai usaha sih gitu. Gimana caranya kita mau mulai sebuah usaha itu gitu? Apakah kan misalnya gini, kita sering denger misalnya yang dulu yang rame soal yang soal disaranin untuk nongkrong di lobi hotel gitu misalnya kan, beli kopi 80.000 misalnya gitu ya. Nah, apakah kita harus melakukan itu dulu gitu sebelum kemudian kita buka usaha, atau ada cara-cara, mungkin ada cara-cara tips-tips lah dari Bang Aris ini? Iya. Makasih sebelumnya udah diundang ke podcast ini. Jadi kita mau cerita-cerita lah ya kan soal usaha, pengusaha, seluk-beluknya, termasuk tadi gimana sih misalnya utamanya untuk Gen Z tadi ya, betul. Mau jadi pengusaha karena mungkin di pekerjaan mungkin lebih apa sih, tantangannya besar. Iya, tantangannya besar atau lebih nggak nyaman lah di Indonesia. Yang pertama, bahwa kalau kita bekerja itu pasti ada tidak nyamannya. Bekerja pasti ada tidak nyamannya. Bahkan menjadi pengusaha pun banyak tidak nyaman. apalagi kan ada tuh slogan-slogan kami perintis bukan pewaris apa segala. Iya lagi, betul. Itu kan kalau memang kita betul-betul perintis nggak ada yang mudah. Pasti lebih sakit dan perjuangannya lebih besar lah. Iya. Terkait dengan soal karyawan atau jadi pengusaha, yang pertama begini, jadi karyawan itu nggak salah. Juga bukan masalah lah, itu itu semua bisa banyak sini-sini juga pengusaha-pengusaha itu awalnya juga memulainya juga pasti basicnya karyawan gitu, nggak ada masalah itu. Nah, terkait dengan misalnya apa yang mesti kita lakukan, misalnya kita sudah memantapkan diri lah untuk fokus jadi pengusaha. Oke, memutuskan gue mau turun jadi pengusaha. Sudahlah aku jadi pengusaha aja lah. Walaupun kecil kan aku bosnya. Betul. Kan gitu. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, ya lakukan apa yang disuka. Apa yang disuka. Misalnya suka tidur misalnya, Bang. Tidur ya kita jadi surveyor kasur. Bikin perusahaannya, tester kasur, konsultan kasur. Tester kasur. Betul. Bisa, Bang, ya? Ada. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Okay. Yang lebih konkret ya, Bang. Tadi kan contohnya kan gitu. Iya, betul. Misalnya lagi happening, misalnya sukanya ngopi, anak senja, ingin jadi punya kedai kopi lah, kedai kopi. Yang mesti dilakukan riset soal kopi itu. Dulu happening kopi itu awal-awal kan karena ada filosofi kopi itu segala di Jakarta itu ya, dan ada filmnya.
Nah, tapi di balik itu kan kita tahu bahwa mereka memutuskan berjualan kopi dan apa lain sebagainya itu awalnya adalah riset soal kita rasa kopi yang banyak begitu. Nah, itu kemudian dipilih lah mana yang bagus, mana yang terbaik untuk kemudian dijual. Yeah. Barulah nanti kemudian soal salesman, soal pemasarannya apa segala itu beda lagi ya. Itu beda tahapan lagi. Tapi untuk awal itu bahwa kalau mau yang paling nyaman ya lakukan apa yang kita suka. Apapun itu Bang. Apapun yang kita suka, misalnya tadi misalnya kalau dunia perkopian ya itu tadi kopi. Kalau mau ini ya bicaranya UMKM ya. Kalau kita kan semua ditanya anak-anak Kaltim nih sukanya apa, jangan-jangan mau jadi pengusaha tambang semua kan gitu. Kan pengusaha juga Bang ya? Iya, cuman kan kesana kan jauh banget itu ya kan. Maksudnya modalnya apa ini sebagainya. Nah, jadi kita mulai yang kecil-kecil aja, yang pasti-pasti aja. Kalau Genji, apalagi dia masih sekolah atau masih kuliah, sebetulnya targetnya itu mudah. Targetnya itu satu, bahwa dia tidak minta uang saku ke orang tuanya lagi. Atau misalnya dia sudah bisa bayar SPP-nya, atau dia bisa beli uang buku. Itu sudah sukses di level itu. Di level pelajar atau mahasiswa awal itu udah good lah. Udah good. Oke. Mungkin ada nggak Bang pengalaman Abang memulai usaha dulu apa dari usia berapa? Dari kalau Abang Ari sendiri? Dulu jadi usaha itu pasti, kalau kita ngomong usaha pasti teman-teman tuh pasti gini, modalnya mana? Nah, ya itu dia. Modalnya gimana nih, modal sekian, buka kedai kopi misalnya, buka warnet atau buka penyewaan PS aja lah. Modalnya mana? Nah, pasti bicara modal. Jadi modal itu kan banyak, tidak hanya duit. Maksudnya pertemanan juga modal. Pertemanan itu modal. Jadi saya berusaha itu nggak selalu juga semua full duit saya. Jadi duit teman-teman juga, maksudnya kalau kita begini nih, kita ngumpul nih, patungan, ada ide misalnya sambil kuliah, kayaknya kita sudah mau semester 5, semester 7 sudah mau meninggalkan kampus, ya apa nih ke depannya apa gitu ya kan. Nah, itu bisa dimulai patungan-patungan, bikin apa, usaha apa. Dulu misalnya di Pramuka itu ada apa sih namanya tempatnya itu, kayak Pujasera begitulah. Itu kan kita bisa sewa satu tempat tuh patungan, kita jualan apa di situ sama-sama. Walaupun pasti ya biasanya kalau usaha sama-sama itu memang soal manajemen lagi nanti. Iya, betul. Kadang ada yang sumbangannya lebih sedikit, dia merasa bos sudah. Ini masalah memang. Nah, kadang teman-teman itu juga ya begitulah namanya di awal-awal usaha itu begitu. Makanya cari teman tuh penting yang satu frekuensi, saling memahami, dan itu tadi teman yang baik itu juga modal. Apalagi yang sugih ya. Nah, baik dan sugih. Baik, sugih, anak tunggal. Bapaknya sakit-sakitan. Jangan gitu dong. Maknya aja loh. Oke, artinya tadi kan kalau misalnya kita selama ini kan berpikir kalau aku mau bikin usaha berarti aku harus punya duit sekian gitu. Itu sebenarnya nggak mesti Bang ya? Iya, betul. Itu kan idealnya. Idealnya kita misalnya tadi kembali ke kedai tadi ya. Kedai kopi idealnya kan buka sewa ruko, isi semua, pasang AC, interior di dalamnya sofa ya. Kalau begitu mahal. Dan apa namanya? Balik modalnya mungkin bisa lebih setahun. Sementara sewa ruko udah habis kan gitu. Iya. Kalau konsepnya sama ya kayak pada umumnya. Makanya ketika ada satu produk yang sama, maka kita mesti ada pembeda. Misalnya kalau ayam, nih jualan ayam banyak, kenapa tetap laku misalnya satu yang ada kejunya, ada apa ya, itu kan pembedanya di situ. Harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Tadi pertanyaanku belum terjawab tuh Bang. Abang mau mulai usaha berapa? Iya. Dulu itu masih kuliah. Ceritanya masih kuliah, sudah mau selesai dan mau lanjut kuliah. Sama teman-teman. Nah, itu tadi yang bilang tadi, sama teman-teman kita bikin CV. Waktu itu bikin CV badan usaha, kemudian dari CV itulah kita mendapat beberapa pekerjaan lah. Gitu. Nah, gini, ini penting juga nih kayaknya. Gimana caranya teman-teman Gen Z ini, penonton Korkal sini rata-rata Gen Z ya, Gen Z dan milenial. Gimana caranya teman-teman itu bisa dapat akses terhadap informasi soal ini harus bikin badan usaha,
badan usaha tuh syaratnya ini, modal permodalan itu bisa didapat dengan cara seperti itu. Dapatnya dari mana bang? Waktu pengalaman abang dulu deh. Iya, dulu itu teman-teman yang satu circle itu memang basicnya sudah paham ya soal badan usaha, PT, CV apa segala Oke. itu. Nah, jadi lebih banyak kita diskusinya itu sebetulnya bukan itunya, tapi soal bagaimana mendapatkan pekerjaannya. Nah, kalau akses informasi, apalagi dunia sudah terbuka sekarang ini, kita tinggal buka di HP kan sudah lengkap lah itu syarat-syarat untuk bikin badan usaha atau badan hukum itu tadi. Oke. Itu Perlukah mentor bisnis? Mentor bisnis itu perlu nggak bang? Iya, mentor bisnis perlu. Kalau kita punya kakak tingkat tadi, ini ceritanya ini ya, misalnya di kampus tadi ya, pengalaman kita di kampus. Kalau ada kakak tingkat atau senior yang lebih dulu mapan, ya itu kita bisa banyak diskusi di situ. Mentor itu penting, minimal ada satu. Minimal ada satu yang kita bisa ajak diskusi, cerita-cerita, ngopi-ngopi, sambil dia juga bagi-bagi pengalaman dia. Gitu sih. Oke. Nah sekarang nih kan kalau tadi sudah di-mention soal bagaimana kita bisa sebenarnya mendapatkan informasi itu dengan sangat mudah gitu. Nah, tapi kan sekarang itu informasi itu banyak dan berlimpah. Sehingga kita hampir-hampir nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang kadang-kadang cuman bercanda doang gitu. Nah, gimana caranya kemudian untuk kayak ini bisa memilah gitu informasi yang kayaknya ini bisa ku ikutin, mana yang nggak bisa diikutin gitu. Misalnya ada yang suka buka kelas bisnis, misalnya mentoring bisnis kan banyak tuh bang ya. Bahkan dia sendiri mungkin bisnisnya nggak ada gitu, justru bisnisnya dia kelas itulah. Gitu. Kelas itu jadi bisnis. Nah itu gimana tuh bang menurut abang tuh? Iya, makanya tadi kita butuh mentor yang kita bisa jangkau, akses secara nyata ya, maksudnya misalnya kakak atau kakaknya teman, nah itu kan masih bisa dijangkau gitu ya. Maksudnya yang deket-deket ya, gitu. Yang deket-deket kita. Jangan juga kita, jadi mulai usaha itu butuh impian yang besar memang, tapi menjangkaunya tetap kita berpijak ke bumi. Jadi kita berpikirnya global tapi bertindaknya lokal. Berpikir global berarti gokil. Kita berpikirnya langit tapi kan tetap kita berjalannya di bumi. Artinya bahwa betul kita memulai usaha itu dengan impian dan cita-cita besar lah untuk kita, untuk keluarga mungkin kan gitu pasti. Tapi juga mesti diingat bahwa semua itu ya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan juga langsung berpikir usaha langsung gede gitu. Mulai yang kecil-kecil aja, apalagi kalau kita masih statusnya pelajar mahasiswa, ya itu tadi targetnya yang penting nggak minta uang saku udah bagus itu. Betul itu dia. Dan cari beasiswa juga berarti bagian dari usaha dong ya. itu jadi usaha, beasiswa dapet dia nggak ngomong orang tuanya, tetap minta uang SPP. Jangan ditiru ya. Itu nggak ada di kita lah itu. Nah tadi kan berarti kalau aku simpulkan berarti ya secara sederhana, berarti kalau aku simpulkan adalah kita harus cari komunitas secara tidak langsung. Gitu. Karena kan orang yang bisa kita gapai, kita dengerin nasihatnya gitu. Nah itu ada nggak sih bang kayak tempat yang bisa, ini sebenarnya bridging menuju ke HIPMI ya. Ada nggak sih tempat yang bisa memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana cara berusaha, bertemu dengan orang-orang yang memang bekerja di kalangan itu sebagai pelaku juga gitu? Ada nggak bang? Iya, kalau di HIPMI ada HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Gampangnya itu kita sebutnya HIPMI Kampus. Nah, HIPMI Kampus. Di Samarinda adakah bang? Ada. Di penjurusan ini kan barusan terbentuk nih penjurusan. Nah, dia ada di salah satu di kompartemen bidang kita itu. Untuk di kampus mana aja di Samarinda? Yang penting dia kampus. Ada. Dia boleh dibentuk HIPMI PT-nya. Jadi kan ini kan penjurusan baru nih. Nah, artinya nanti tugas dia lah untuk mensosialisasikan HIPMI PT itu. Sudah ada tapi orang-orangnya. Sudah ada orang-orangnya. Sudah dilantik kemarin juga. Sudah dilantik. Sama-sama. HIPMI-nya juga baru dilantik. Iya, jadi kan HIPMI, kemudian dia di bidang itu namanya di kompartemen. Kan ada ketua umum, sekretaris umum, sampai wakil-wakil ketua, wasekum, wabendum gitu ya. Kemudian ada kompartemen yang membawahi HIPMI PT, HIPMI Kampus tadi. Jadi informasinya teman-teman, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini di Kota Samarinda baru saja terbentuk dan dilantik bang ya. Dilantik. Itu dia informasinya. Dan Bang Aris Nurhuda itu terpilih secara aklamasi.
sebagai ketua HIPMI Samarinda periode 2024-2027 2024-2027. di Musyab ke-13. Musyabnya udah ke-13 ya? 13. Berarti udah 13 tahun di Samarinda. Bukan 13 tahun, 13 periode. 13 periode. Satu periode 3 tahun. Satu periode berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, 13 kali 3. Lama sekali sudah ya. Udah lama. Lama ya. Oke. Nah, HIPMI tuh ngapain Bang sebenarnya? HIPMI itu apa? Dari tadi kita ngomong HIPMI itu apa sebenarnya? Jadi kalau simpelnya HIPMI itu tempat ngumpulnya pengusaha. Tempat ngumpul pengusaha. Nah, itu tadi yang aku bilang. Jadi kalau mau nyari komunitas yang bisa ngajarin kalian bisnis, paling tidak mengarahkan Bang ya, mentor yang beneran gitu. Kalian mungkin bisa baca Robert Kiyosaki gitu Bang ya. Bisa baca Mary Riana gitu. Tapi kan kalian nggak bisa nanya langsung. Iya, betul. Nah, di HIPMI ini kalian bisa ketemu pengusaha. Betul. Banyak pengusaha di Samarinda Bang ya, yang lahir dari HIPMI. Banyak. Ada pengusaha, jadi basicnya pengusaha, kemudian dia berHIPMI. Oke. Jadi bagaimana yang belum pengusaha? Ya nggak ada masalah. Niat jadi pengusaha pun nggak ada masalah. Dulu waktu sebelum di BPC HIPMI, dulu 2013 saya pegang HIPMI PT. Ya, HIPMI kampus tadi itu, HIPMI PT Kaltim. Siap. Nah, kami bikin kegiatan tuh namanya YET. Kami kasih nama YET waktu itu, Youth Entrepreneur Training. Kegiatannya itu 3 hari 2 malam. Kami kumpulkan mahasiswa waktu itu di Samarinda lah. Kami kumpulkan mahasiswa di Samarinda. Kemudian kegiatannya satu, yaitu tadi yang pertama pasti menumbuhkan niat dia menjadi pengusaha. Yang kedua, itu ada beberapa materi ya, banyak itu sampai soal bikin desain logo. Kemudian packaging ada, kemudian penamaan, kemudian ada kita undang juga pajak. Kemudian kita undang perbankan juga sebagai permodalan lah ya. Permodalan. Kemudian sampai bikin proposal pengajuan permodalan itu. Jadi semua itu diajarkan sebetulnya dalam satu kegiatan itu. Dalam satu rangkaian kegiatan itu. Artinya menjawab pertanyaanku yang tadi, bahwa HIPMI adalah jadi salah satu tempat yang menjadi ekosistem untuk belajar bisnis gitu Bang ya. Kawah Chandra di muka lah. Kawah Chandra di muka. Iya. Okay. Panas-panas nyoy kan gitu. Nah, kalau teman-teman tadi kan kepengurusan sudah terbentuk Bang. Iya. Gimana kalau misalnya ada teman-teman yang tadi punya niat untuk jadi pengusaha, terus aku pengen belajar deh di HIPMI. Iya. Gimana caranya Bang untuk menjangkau HIPMI? Kalau kepengurusan itu kan sudah dilantik, sudah terbentuk. Tapi kalau anggota kan open. Anggota open? Maksudnya anggota ya boleh aja, nggak mesti nunggu. Ya pengen nongkrong sama Bang Aris deh gitu. Iya, belajar maksudnya bisnis gimana gitu. Menjadi anggota HIPMI nggak tunggu momentum ada muscap, ada pelantikan kan nggak gitu. Jadi misalnya ini di bidang OKK nih, si Adit nih di bidang OKK, nanti dia yang membawahi soal rekrutmen anggota. Nanti misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan ada open rekrutmen. Nah, syaratnya kalau ini masuk HIPMI ya. Ini masuk HIPMI, bukan yang pengusaha yang pemula tadi. Kalau mau masuk HIPMI sederhana sih itu dia usianya tidak boleh lebih 40. Tidak boleh lebih 40? Ya, karena sesuai PO ya, DRT. Itu bukan kita yang bikin. Nggak bisa dibawa ke MK itu Bang ya? Nggak bisa. Hasil Munas. Kalau MK-nya mau jadi pengusaha mungkin bisa. Tapi kalau maksudnya mas kota itu loh, ada Amparan Tatak di Samarinda seberang tuh nah. Mas kota tuh MK. Jadi kalau dia di atas 40 mungkin masuknya di Kadin mungkin ya. Kadin. Iya. Kalau Kadin itu bebas tuh. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri. Iya, betul. Nah, itu senior kita lah kalau di dunia usaha. Nah, kalau di HIPMI, kembali ke HIPMI itu batas usianya 40 dan tahun. Dia punya itu tadi badan usaha tadi. Minimal punya satu badan usaha. Iya, nama kita ada di badan usaha itu gitu. Yang penting nama kita tercatat di sebuah badan usaha. Ya, ada di NIB-nya. Begitu. Nah, itu bisa kita langsung bisa daftar ada dulu. Website atau Instagram atau apa gitu Bang? Kalau IG BPC ya ada BPC HIPMI Samarinda. BPC HIPMI Samarinda nanti di sini nih. Nah, sini ya. Di sini. Nanti bisa dicek di situ berarti kalau mau daftar gitu Bang ya, mau gabung. Ya, kalau itu sebagai anggota. Nah, ada kita sekarang itu di periodisasinya BPP yang sekarang ini Ketum Ahmad Bukhari ini melakukan digitalisasi lah untuk proses pembuatan KTA tadi. Jadi nanti bentuknya BPC Samarinda itu bikin surat satu dengan nama-nama tadi ya, nama-nama calon anggota nanti diajukan ke BPD, kemudian nanti itu dilaporkan ke BPP.
Nah, isi dari surat itu sih sebetulnya permohonan pembuatan KTA, dan yang dicantumkan hanya 3 hal. Hanya nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif. Oh, itu doang. Nanti dari pusat yang kirimkan emailnya. Oh. Ke email kita masing-masing. Iya. Nah, setelah dapat email itu kita Filenya bisa kita bisa download HipMiGo. Ada aplikasinya HipMiGo. HipMiGo. Nah, di situ nanti kita isi aplikasi itu, barulah yang saya sebutkan tadi itu masuk di situ, misalnya fotokan NIB dalam bentuk PDF. Nah, itu kita foto. Oh, ya, begitu sebagai bukti bahwa kita adalah keanggotaan HIPMI. Nah, nanti kemudian muncullah KTA elektroniknya. KTA HIPMI. Oke. Nah, setelah tergabung sebagai anggota HIPMI, apa keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang tergabung di dalam HIPMI itu? Iya. Kalau HIPMI ini HIPMI-nya ya. HIPMI itu basisnya dia sudah pengusaha. Oke. Dia sudah pengusaha dan kemudian dia berhimpun, ya kita ngumpul satu circle lah. Kalau keuntungannya ya keuntungan silaturahmi, memperpanjang usia dan banyak rezeki begitu. Dan kemudian ya kita bisa saling berbagi lah, lebih kepada jaringan dan tadi sih ya ekosistem tadi itu ya. Jadi kita berkumpul dengan komunitas-komunitas kita, nanti di situ bisa kita bertukar informasi, kemudian dan biasanya sih dari situ banyak peluang. Proyek ya. Begitu lah, you know me lah. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya, dari situ nanti banyak informasi, banyak hal lah bisa dibikin di situ. Iya. Sampai dengan hari ini yang tercatat HIPMI Samarinda ada berapa pengusaha? KTA. Jadi kan ini baru selesai ini ya. Tapi kalau itu kan database awalnya itu ada di BPD. Iya. Yang terbaru itu kemarin itu ada 200-an. 200 pengusaha. Yang ini yang mau masuk, yang mau 66 ya? 66 yang baru mau dikirimkan ke pusat. Oh, oke. Ada batasan kah Bang untuk jenis usaha misalnya, atau semua boleh, atau mungkin dengan range angka tertentu? Enggak. Kalau di HIPMI enggak ada masalah yang begitu-begitu itu. UMKM enggak ada masalah. Kan sudah ada NIB perorangan kan ada sudah. Oh, bisa juga ya, PT perorangan bisa juga gabung. Ada NIB perorangan itu hasil Oke. hasil Menteri Investasi yang kemarin kayaknya itu kalau nggak salah itu. Jadi teman-teman Kimcil bisa ikut ya? Kimcil bisa ikut ya? Kelompok industri mikro dan kecil. Jangan salah sangka kamu. Kimcil namanya. Bisa UMKM bisa. Bisa UMKM bisa UMKM usaha menengah kecil miliaran. Bisa. Gak ada masalah itu. Nah, ini kita balik lagi ke bahasan awal soal bagaimana milenial atau Gen Z atau anak muda lah pada umumnya itu kemudian terjun ke dunia usaha. Samarinda deh, kita bicara Samarinda, Kalimantan Timur. Hal apa yang kira-kira potensial untuk digarap di Samarinda ya? Samarinda. Kaltim lah. Iya. Samarinda atau Kaltim. Kalau Samarinda ini sebetulnya dia sudah menunjukkan wajahnya sebagai kota industri. Nah, kota industri, kota jasa maksudnya begitu ya. Nah, itu beda treatment dengan misalnya kabupaten-kabupaten di Kaltim yang identik dengan SDA. Kota Balikpapan, Bontang gitu ya. Tenggarong Kutim segala itu. Itu kan beda beda segmen. Nah, keuntungan kita di Samarinda ini bahwa satu, kita ibu kota Kaltim. Ibu kota Kaltim, pusat pemerintahan, pusat administrasi, walaupun bukan satu-satunya pusat ekonomi. Kita harus akui itu karena ada Balikpapan yang waktu itu saya nggak paham pendahulu kita itu ijab kabulnya gimana. Tapi kantor gubernur di sini, kantor Polda di sana, kan begitu. Agak aneh ya sebenarnya. Pelabuhan ada di sana, bandara di sana. Waktu itu ya, sebelum akhirnya kemudian kita ada di sini semua. Oke. Nah, jadi peluang apa yang mesti ke depan diraih untuk Samarinda itu tadi soal di bidang jasa dan industri itu tadi. Jasa dan industri. Kalau kita lihat kan perhotelan di Samarinda makin begitu. Menjamur. Walaupun nggak ada objek pariwisata yang booming banget ya, maksudnya kayak mungkin air terjun begitu ada, tapi Betapus lah Bang. Ya begitu ada tanah merah itu ada, tapi yang gede banget kayak di Durawan gitu kan nggak ada Bang. Ya. Tapi hotel penuh, selalu penuh. Kalau weekend penuh, nggak tahu. Mais juga keren, luar biasa di sini ya. Iya. Begitu. Oke. Artinya, nah ini sama terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menurut teman-teman HIPMI atau menurut Bang Aris secara pribadi gitu,
romantisasi terhadap IKN, Samarinda dan Balikpapan sebagai kota penyangga. Iya. Itu beneran bisa semanis itu nggak sih Bang untuk teman-teman pengusaha ambil sari-sarinya gitu, paling tidak cateringnya gitu, paling tidak laundrynya Betulan kan enggak nih pertanyaan? Gimana? Iya. Jadi sebelum Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya, kami diundang ke IKN. Oh siap. Kami itu yang dimaksud ada Kadin dan ada HIPMI. Kadin 4 orang, HIPMI 4 orang juga. 4 orang itu satu ketua provinsinya, satu ketua Samarinda, Balikpapan, dan PPU. Oke. Jadi 4, masing-masing instansi tadi organisasi tadi 4 ya. Iya. Nah HIPMI juga 4 tadi itu. Kami diskusi lah di situ ya, ada beberapa menteri dan ada Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi. Ya cerita soal IKN dan apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal lah waktu itu ya. Iya. Nah kalau teman-teman di HIPMI sih siap aja. Peluang apapun yang disodorkan itu sih nggak ada masalah ya. Kalau saat ini kan tahap awal ini, kalau di di IKN itu kan ya tahap pembangunan fisik. Pembangunan fisik, jadi yang dibutuhkan ya soal-soal fisik itu, dan tentu saja kalau pekerjanya ya soal makanan apa segala itu, cateringnya. Adakah sejauh ini? Ada, teman-teman. Yang ketangkep ada ya? Ada. Ini yang ketangkep peluang usahanya maksudnya. Iya. Ada. Peluang usahanya agak serem ya kalau ngomong ketangkep ya. Peluang usahanya ada. Maksudnya, Peluang usahanya ada yang didapat lah, gitu ada. Ada teman-teman HIPMI adalah yang di situ. Oh oke. Artinya bahwa yang aku sampaikan tadi memang benar gitu, bahwa peluang dan potensi tadi gara-gara IKN tadi memang ada gitu ya. Ya kalau yang dimaksud peluang bisnis dan pekerjaan di IKN-nya, iya ada. Tapi kalau yang dimaksud tadi daerah penyangga, ya belum. Itu kan kita belum lihat sampai situ. Itu kan namanya planning ya. Kita merencanakan apakah kita ini nanti seperti Depok atau seperti Bekasi atau bagaimana. Kan kalau di sana kan begitu ya, daerah penyangganya gitu. Oke. Itu dia. Ya, tapi mudah-mudahan dengan mungkin ke depan IKN juga makin advance pembangunannya, makin selesai. Amin. Kemudian ada peluang-peluang yang bisa ditangkap dan digarap oleh teman-teman HIPMI. Tidak cuma HIPMI ya. Bukan HIPMI teman-teman aja. Yang lain juga boleh. Yang lain juga silakan gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang bahwa teman-teman yang pengen belajar. Ya. Jadi Bang ya, bisa bergabung ke circle-nya HIPMI. Iya. Circle-nya HIPMI, dan bisa dihubungi melalui Instagramnya @bpc HIPMI Samarinda. Itu dia. Itu bisa silakan dicek aja, nanti aku taruh linknya di description box. Teman-teman bisa cek di sana. Dan kalau mau datengin Bang Aris, nongkrongnya di mana biasanya Bang Samarinda, Bang? Kita nongkrongnya pindah-pindah tadi. Iya. Ada sekretariat di Jalan Juanda di seberang Untak itu. Ada ruko, kita baru sewa di situ. Nah, itu dia. Silakan teman-teman yang di Samarinda boleh datang ke situ kali Bang ya, kalau mau mendaftar jadi anggota atau mau konsultasi bisa Bang ya. Konsultasi bisnis gitu misalnya, gimana cara bikin badan usaha misalnya gitu. Iya, betul. Itu silakan datang ke sana, atau nanti bisa cek Instagramnya mereka tentang kegiatan terbaru. Atau datang bawa duit Bang, ini ada duit. Nah, itu lebih bagus lagi. Mau diapain dulu kalau gitu. Kesini dulu ya. Kesini dulu bisa. Pasang iklan dulu ya. Terima kasih Bang Aris. Siap. Thank you. Sukses buat HIPMI-nya dan teman-teman pengusaha di seluruh Samarinda ya. Amin. Dan mereka ini sedang kenapa aku kasih tahu kalian untuk daftar jadi anggota HIPMI, karena Pemkot Samarinda lagi menargetkan untuk membuat 10.000 pengusaha Bang ya. 10.000 pengusaha muda. 10.000 pengusaha muda. Jadi teman-teman harus membantu menyukseskan itu, karena kalau program itu sukses, semakin banyak pengusaha, semakin banyak lapangan kerja terbuka, PAD meningkat, pembangunan jalan, kesejahteraan masyarakat jadi meningkat juga. Itu lebih penting ya. Dan kalau kesejahteraan sudah meningkat, bisa beli koran. Belinya koran Kaltim. Iya. Masuk. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan ini adalah bulan lahirnya koran Kaltim, tanggal 22 nanti November 2024. Koran Kaltim tepat berusia 18 tahun. Kemarin acara-acara menarik sudah kita gelar dari Balikpapan, Samarinda, Pasir, Tenggarong, ya, banyak acara, dan puncaknya di tanggal 22 nanti akan ada acara juga. Nanti kita akan umumin di Instagram.
@korenkaltim.com. Silakan kalian teman-teman ikuti aja. Mudah-mudahan masih ada acara-acara seru yang bisa diikuti oleh Sobat Cerdas dimanapun Anda berada. Terima kasih. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you bang. Thank you bang. Nggak ada jaya. Nggak ada. Prediksi itu bang. Ini YouTube juga? Enggak kan ya? Kita basicnya di YouTube sama Spotify. Oh. Di mana semua suara bisa didengar, di mana semua suara